Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel kami. Di video kali ini saya dan kelompok saya akan membahas cara scraping data dari sebuah website lalu menyimpan datanya ke MongoDB. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Halo, nama saya Alvin Surendra Febratama dengan NIM 124103039 dan lalu rekan saya juga ada Fendi Ferdian dengan NIM 124103004. Dan kami berdua dari Prodi Teknik Informatika Kampus Paramadina. Nah, untuk agenda video kita hari ini, pertama kita akan kenalan dulu dengan apa itu web scraping. Lalu kita lihat tools apa saja yang akan kita pakai. Dan setelah itu dan juga terakhir kita akan langsung demo bagaimana scraping dalam sebuah website secara live. Sebelum kita masuk ke praktek, kita bahas dulu apa itu web scraping. Jadi web scraping ini adalah proses mengambil data secara otomatis dari sebuah website. Dengan web scraping, kita bisa menulis sebuah program yang membaca isi halaman web lalu mengekstrak informasi tertentu yang kita inginkan. Misalnya, mengambil data produk dari toko online, mengambil data harga, mengambil informasi artikel dari blog, atau bahkan mengambil data profil pengguna dari sebuah forum publik. Kenapa scraping itu berguna? Karena tidak semua website menyediakan API atau fitur download data. Nah, dengan scraping ini kita bisa membaca halaman web layaknya browser, lalu kita ambil informasi yang kita butuhkan secara otomatis. Untuk selanjutnya, di sini kita akan memberitahu tools apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan demo data scraping. Yang pertama adalah Python, dan ini adalah bahasa pemrograman yang akan kita gunakan untuk membuat script scrapingnya. Dan ini juga sangat penting ya. Lalu kita pakai Selenium dan Beautiful Soup. Selenium dipakai untuk mengambil halaman website dan Beautiful Soup untuk memproses dan mengekstrak data dari HTML. Untuk database-nya, kita akan gunakan MongoDB. Bisa dijalankan secara lokal atau kalau mau bisa juga pakai MongoDB Atlas yang berbasis cloud. Terakhir, untuk melihat data dengan tampilan yang mudah dipahami, kita akan pakai MongoDB Compass. Untuk selanjutnya, pembahasan kita yaitu demo live data scraping yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fendi Ferdian. Disampaikan bagaimana materi-materi tentang scraping data. Selanjutnya kita akan praktek mengenai scraping data ini. Di sini saya menggunakan VS Code dengan bahasa pemrograman Python. Nah, yang pertama kita akan mengimpor semua library yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan Selenium untuk mengendalikan browser secara otomatis. Lalu ada CSV. Nah, ini digunakan untuk menyimpan hasil ke file Excel nantinya atau dalam bentuk file CSV. Lalu ada import time. Nah, ini berfungsi untuk memberi jeda agar scraping tidak terlalu cepat. Lalu ada import request. Nah, ini agar saat kita mengambil isi artikel itu lebih efisien karena kita tidak akan menggunakan Selenium secara terus-menerus. Dan yang terakhir saya menggunakan Beautiful Soup. Ini berfungsi untuk memproses HTML-nya. Nah, setelah itu saya memasukkan sintaks untuk melakukan setup browser. Nah, seperti ini sintaksnya, bisa diperhatikan. Nah, di sini kita akan mengatur Chrome agar berjalan dalam mode headless. Artinya browser berjalan di belakang layar tanpa membuka jendela Chrome. Kenapa kita menggunakan ini? Karena ini akan sangat cocok untuk scraping karena lebih cepat dan tidak memakan resource komputer. Selanjutnya kita akan membuka halaman pertama pencarian. Nah, karena saya di sini saya menggunakan keywords yaitu kasus korupsi Pertamina. Jadi di sini kita akan membuka halaman hasil pencarian untuk topik yang saya pilih ini.
kita gunakan Selenium untuk membuka linknya. Lalu kita beri waktu 3 detik agar halaman dapat dimuat secara keseluruhan, terutama karena banyak elemen yang muncul melalui JavaScript. Nah, untuk URL-nya ini, ini URL kalian bisa dapatkan melalui website. Jadi kalian pilih dulu website yang akan di scraping. Di sini saya menggunakan website dari Pikiran Rakyat. Nah, kalian bisa salin saja nih link yang di atas ini ke dalam VS Code. Nah, seperti ini nanti jadinya. Lalu saya membuat sini ada fungsi page number. Nah, fungsi ini akan memberitahu kita berapa total halaman pencarian. Kita akan mencari semua elemen HTML dengan kelas GSC cursor page ini. Nah, yang merupakan nomor halaman. Nilai angka ini akan kita gunakan untuk menentukan sejauh mana scraping akan dilakukan. Nah, untuk mendapatkan ini, karena setiap website itu berbeda-beda ya, jadi caranya kita masuk dulu ke browser. Nah, kita temukan page seperti ini, kita klik kanan saja, lalu pilih menu inspect. Nah, nanti akan tampil di sini class-nya, bisa dilihat ada GSC cursor page. Nah, jadi kalian masukkan class-nya itu di sini. Nah, setelah itu ada fungsi untuk menentukan apakah halaman ini dapat ditemukan atau tidak. Nah, semisal nanti halamannya tidak ada, berarti kemungkinan format webnya sudah berubah atau ada error dan program akan langsung berhenti. Namun jika berhasil, kita akan mengambil halaman terakhir dengan fungsi max. Nah, fungsi max ini akan mengambil semua artikel yang terdapat di page number. Selanjutnya ada fungsi ambil isi artikel. Nah, pertama kita buat headersnya dulu, header user agentnya ini. Nah, headers ini berfungsi sebagai header HTTP agar server dari website itu tidak menolak request kita ya, karena nantinya server website akan membaca header HTTP yang ini sebagai request dari browser, bukan dari bot. Nah, lalu ada function di sini. Nah, fungsi ini nantinya akan mengambil isi teks dari tiap artikel. Kita cukup kirimkan linknya, lalu request akan mengambil halaman tersebut dan Beautiful Shop mengekstrak isi paragraf dari tag artikel. Hasil akhirnya nanti adalah isi artikel dalam bentuk teks bersih. Nah, kalian perhatikan di bagian div content ini. Sama seperti tadi, untuk mendapatkan div content ini, karena dia dibungkus dalam class artikel ini, jadi kalian masuk terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa buka salah satu artikel, lalu di paragraf pertama ini kalian bisa klik inspect. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi seluruh isi artikel ini tersimpan di kelas read context content clear fix dalam artikel. Nah, setelah itu kalian bisa masukkan di sini. Lalu kita akan membuat sintaks untuk menyimpan hasil ke bentuk CSV. Nah, sebelum mulai scraping, kita buat file CSV untuk menyimpan hasilnya. Kita tulis baris pertama berisi kolom-kolom seperti title. Ini ada title, ada link, time, dan juga konten. Nah, kalian juga harus perhatikan di bagian URL ini. Bagian URL ini mungkin kalian bisa salin seperti tadi di bagian atas. Hanya yang membedakan kalian ditambahkan di sini page. Nah, ini berfungsi untuk mengambil keseluruhan artikel dari setiap page-nya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan looping. Nah, di sini ini adalah fungsi untuk looping.
Ini adalah bagian utama dari proses scraping. Kita mulai dari halaman 1 sampai halaman terakhir, lalu buka URL-nya dengan Selenium. Kita beri jeda waktu selama 3 detik untuk memastikan semua artikel tampil dengan sempurna. Lalu di bagian sini, ini adalah fungsi untuk mengambil semua hasil artikel. Seperti ini. Di dalam setiap halaman kita ambil semua elemen yang merupakan link artikel. Dari situ kita ekstrak judul dan link. Kalau keduanya tersedia, kita panggil fungsi dari get article content dan simpan hasilnya ke CSV. Kita juga beri jeda antar artikel agar prosesnya tidak terlalu cepat. Nah, untuk mendapatkan, di sini juga ada nih fungsi GS title. Ini itu untuk mengambil semua artikel yang terdapat di website tersebut. Nah, untuk mendapatkannya sama seperti tadi, kita menggunakan menu inspect. Nah, sini saya menggunakan contohnya ya, kasus korupsi Pertamina. Jadi di bagian sini kalian bisa klik kanan di salah satu artikel, lalu klik inspect. Nah, nanti akan muncul seperti ini, guest title ini. Nah, ini menyimpan semua untuk artikel-artikel yang terdapat di website ini. Nah, jika sudah, yang terakhir ada fungsi driver quit. Ini akan berfungsi menutup browser untuk mengakhiri sesi Selenium. Ini penting agar tidak meninggalkan proses Chrome yang terus berjalan di background. Nah, setelah itu kalian bisa running dengan klik. Nah, di sini saya sudah running tadi. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, lalu untuk kita bisa buka menu Explorer ini untuk melihat apakah file CSV-nya sudah ada. Nah, di sini sudah ada ya, pikiran rakyat korupsi Pertamina. Nah, kita akan mengimpornya ke dalam MongoDB. Jadi kita tutup dulu VS Code-nya, lalu kita buka MongoDB. Nah, setelah MongoDB terbuka, kita pakai localhost saja, kita connect. Lalu setelah itu kita buat database dan juga collection baru. Di sini saya berikan nama database-nya itu pikiran rakyat ya, DB. Nah, untuk collection name-nya saya berikan berita. Nah, jadi kita buka saja tadi database-nya, lalu kita add data, pilih import JSON or CSV file, masukkan file CSV yang sudah kita buat, lalu klik select, klik import, dan muncul. Nah, seperti itu tadi bagaimana scraping data web, berita, dan memasukkannya ke dalam MongoDB. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.